Salam, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur bisa terus bertemu dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudaraku, marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih saat ini kami bisa mengambil waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati kami, penuhilah dengan Roh-Mu. Hamba juga berdoa agar Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap pendengar, dan memberikan pertolongan dalam setiap pergumulan mereka, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini judul renungan kita adalah kecil namun dimuliakan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan saya kutip dari kitab Nabi Mika pasal yang kelima ayat yang ke-1. Bunyinya demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, Betlehem Efrata adalah sebuah kota kecil yang ada di Yehuda. Betlehem sendiri berarti rumah roti. Sedangkan Efrata artinya adalah yang subur. Kata Efrata sendiri sebenarnya adalah nama sebuah kaum. Pada waktu yang lalu kaum ini bergabung dengan Kaleb dan menetap di Betlehem. Itu sebabnya mengapa nama kota itu menjadi Betlehem Efrata. Sebagai kota kecil, Betlehem juga adalah tempat peristiwa yang cukup penting. Ada banyak peristiwa penting yang dicatat di dalam Alkitab, seperti Rahel, istri Yakub, mati di Betlehem. Naomi dan Ruth kembali dari Moab ke Betlehem. Dan Samuel mengurapi Daud juga di Betlehem. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika orang-orang Majus datang mencari raja yang dilahirkan berdasarkan petunjuk bintang yang mereka ikuti dari negeri mereka, mereka mencarinya ke Yerusalem, bukan ke Betlehem. Sebab Betlehem adalah pusat pemerintahan pada waktu itu, di mana Raja Herodes berkerajaan, memiliki istana di Yerusalem. Dan Herodes pun terkejut ketika orang-orang Majus bertanya tentang kelahiran raja itu, sehingga dia bertanya kepada ahli-ahli Taurat, dan ahli-ahli Taurat menyelidiki kitab suci dan berdasarkan nubuat Mika yang kita sudah baca tadi, bahwa Betlehem adalah tempat kelahiran sang raja itu. Saudara-saudaraku, Tuhan telah memilih Betlehem, kota kecil, kota yang tidak diperhitungkan, untuk menghadirkan Mesias. Apapun alasan Tuhan untuk memilih kota itu, kita dapat belajar bahwa Tuhan berdaulat untuk memilih dan menentukan, bahkan memuliakan siapapun atau apapun yang dikehendakinya. Jika Tuhan telah memilih Betlehem untuk karya keselamatan yang besar bagi umat manusia, tentunya saya percaya Dia juga dapat memilih orang-orang pilihannya, saudara dan saya, bagi kemuliaannya. Kita tidak perlu minder atau merasa rendah diri dengan segala kekurangan-kekurangan ataupun kelemahan-kelemahan kita. Sebab kita ada sebagaimana adanya kita sekarang ini adalah anugerah Tuhan semata-mata. Sekalipun dunia memandang kita dengan sebelah mata, merendahkan kita,
ataupun menganggap keberadaan kita tidak penting. Ingatlah bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Tuhan yang memuliakan Bethlehem yang kecil itu juga sanggup memuliakan kita. Siapapun kita, siapapun saudara dan saya, tetaplah bersandar dan berserah kepada Tuhan agar Ia mempergunakan kita untuk alat bagi kemuliaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan bagi kita, yang kecil namun dimuliakan oleh Tuhan, yang tidak dianggap dapat dimuliakan oleh Tuhan. Akhirnya saudaraku, ingatlah, yang terkecil dipandang oleh dunia ini dapat menjadi yang termulia di tangan Tuhan. Percayalah, marilah kita tetap berserah bersandar kepada Tuhan. Hai kota Bethlehem, engkau yang paling kecil, tapi engkau dimuliakan oleh Tuhan, menghadirkan juru selamat, dan kita adalah orang-orang pilihan Allah untuk membawa kabar baik kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.